Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 atas nama 1 Dimas Raffi Dwi Nurfa dengan NIM 1262052 12155. Yang kedua, Ayu Nafila dengan NIM 1262052 11016. Yang ketiga, Erliana Raudatul Husna dengan NIM 1262052 13201 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok filsafat umum tema 1, yaitu tentang pengantar filsafat umum, berisi tentang 1. Definisi filsafat umum. Yang kedua, latar belakang timbulnya filsafat. Yang ketiga, objek kajian filsafat. Yang keempat, ciri-ciri pemikiran filsafat. Yang kelima, kegunaan atau manfaat belajar filsafat. Satu, definisi filsafat. Secara etimologi atau bahasa, filsafat dari bahasa Arab yaitu falsafah, atau juga dari bahasa Yunani yaitu philosophia, philan, cinta, dan sophia berarti kebijaksanaan. Jadi bisa dipahami bahwa filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Secara terminologi atau istilah, filsafat secara terminologi sangat beragam. Para filsuf merumuskan pengertian filsafat sesuai dengan kecenderungan pemikiran kefilsafatan yang dimilikinya. A. Plato mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. B. Aristoteles berpendapat filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Al-Farabi berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maupun wujud bagaimana hakikat yang sebenarnya. Nama saya Ayu Nafila. Saya akan melanjutkan menerangkan tentang materi berikutnya, yaitu poin kedua tentang latar belakang timbulnya filsafat dan poin ketiga tentang objek kajian filsafat. Mari simak slide berikut ini. Poin kedua, latar belakang timbulnya filsafat. Filsafat, terutama filsafat barat, muncul semenjak abad ke-7 sebelum Masehi. Filsafat muncul ketika orang-orang mulai berpikir dan berdiskusi akan keadaan alam, dunia, dan lingkungan di sekitar mereka, dan tidak menggantungkan diri kepada agama lagi. Di Yunani, tidak seperti di daerah-daerah lainnya, tidak ada kasta pendeta, sehingga secara intelektual orang lebih bebas. Orang Yunani pertama yang bisa diberi gelar filosof adalah Thales dari Mileta, sekarang di pesisir barat Turki. Tetapi filosof-filosof Yunani yang terbesar tentu saja adalah Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Sokrates adalah guru Plato, sedangkan Aristoteles adalah murid Plato. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa sejarah filsafat tidak lain hanyalah komentar-komentar karya Plato belaka. Hal ini menunjukkan pengaruh Plato yang sangat besar pada sejarah filsafat. Poin ketiga, objek kajian filsafat. A. Objek material, yaitu sesuatu hal yang dijadikan sasaran pemikiran atau Gegenstand, sesuatu hal yang diselidiki atau yang dipelajari. Objek material mencakup apa saja, baik hal-hal konkret, misalnya manusia, tumbuhan, dan batu, maupun hal-hal abstrak, misalnya ide-ide, nilai-nilai, dan kerohanian. B. Objek formal, yaitu cara memandang atau meninjau yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap objek materialnya, serta prinsip-prinsip yang digunakannya. Misal, objek materialnya adalah manusia, dan manusia itu ditinjau dari berbagai sudut pandangan, sehingga ada beberapa ilmu yang mempelajari manusia, di antaranya psikologi, antropologi, dan sosiologi. Baik, perkenalkan nama saya Erliana Raudatul Husna. Saya akan
menerangkan materi keempat dan kelima. Ciri-ciri pemikiran filsafat ada 8. 1. Radikal. Artinya berpikir sampai ke akar-akarnya hingga sampai pada hakikat atau substansial yang dipikirkan. 2. Universal. Artinya pemikiran filsafat yang menyangkut pengalaman umum manusia. 3. Konseptual. Artinya hasil generalisasi dan abstraksi pengalaman manusia. Misalnya, apakah kebebasan itu? 4. Koheren dan konsisten. Koheren artinya sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir logis. Konsisten artinya tidak mengandung kontradiksi. 5. Sistematik. Artinya berpendapat yang merupakan uraian kefilsafatan itu harus saling berhubungan secara teratur dan terkandung adanya maksud atau tujuan tertentu. 6. Komprehensif. Artinya mencakup atau menyeluruh. 7. Bebas. Artinya sampai batas-batas yang luas. Pemikiran filsafat boleh dikatakan merupakan hasil pemikiran yang bebas, yakni bebas dari prasangka-prasangka sosial, historis, kultural, bahkan religius. 8. Bertanggung jawab. Artinya, seseorang yang berfilsafat adalah orang yang berpikir sekaligus bertanggung jawab terhadap hasil pemikirannya, paling tidak terhadap hati nuraninya sendiri. Kegunaan atau manfaat belajar filsafat. Kegunaan atau manfaat belajar filsafat ada 5. 1. Filsafat dapat membantu untuk memperluas pandangan calon sarjana. 2. Filsafat dapat membantu agar mahasiswa belajar berpikir kritis dan menganalisis masalah-masalah dengan tajam. 3. Filsafat mempermudah bagi calon sarjana tepat. 4. Hasil lain yang diperoleh dalam studi filsafat adalah bahwa dari beberapa segi kita bisa mengerti lebih mendalam dunia di mana kita hidup. 5. Studi etika sebagai salah satu cabang filsafat. Pada khususnya dapat ditanamkan kesadaran etis dalam jiwa si calon sarjana. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami dari kelompok 1 meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.